Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen Bu Rizky Amalia SE MACC mengenai kurva permintaan agregat dan penawaran agregat. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marwan Saputra dengan NIM 63220336. Saya Imam Ardiansyah dengan NIM 63220011. Saya Adi Purnomo dengan NIM 63220042. Saya Wanda Seningsi dengan NIM 63220477. Saya Syahna Nur Kasifa dengan NIM 63220768. Permintaan agregat, kurva permintaan agregat atau AD adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga umum dalam ekonomi dan total jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen, investasi, dan pemerintah pada tingkat harga tersebut. Perubahan dalam kurva permintaan agregat dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi belanja konsumen, investasi, dan belanja pemerintah. Lalu ada faktor-faktor yang memicu pergerakan kurva. Bisa kita sambil lihat di gambar sebelah kiri, yaitu yang pertama perubahan dalam harga barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa naik, ceteris paribus dengan asumsi faktor lain tetap konstan, permintaan agregat cenderung menurun. Ini disebabkan oleh adanya penurunan daya beli konsumen dan perusahaan. Bisa kita perhatikan ya untuk pendapatan nasionalnya. Sebaliknya, jika harga barang dan jasa turun, ceteris paribus, permintaan agregat cenderung meningkat karena konsumen dan perusahaan memiliki lebih banyak kecenderungan untuk membeli. Yang kedua, mengenai perubahan dalam pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Jika pendapatan nasional meningkat, ceteris paribus, permintaan agregat cenderung naik karena konsumen memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan pengeluaran. Sebaliknya, jika pendapatan nasional turun, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, ya, pendapatan nasional kan menurun ya AD-nya. Jika pendapatan nasional turun, ceteris paribus, permintaan agregat cenderung menurun karena konsumen memiliki daya beli yang lebih rendah. Ya, oke. Selanjutnya, faktor yang nomor 3, perubahan dalam kebijakan moneter. Tindakan Bank Sentral dalam mengubah suku bunga dan pasokan uang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Jika Bank Sentral menurunkan suku bunga, ini akan merangsang investasi perusahaan dan pengeluaran konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregat. Sebaliknya, jika Bank Sentral menaikkan suku bunga, hal ini dapat mengurangi investasi perusahaan dan pengeluaran konsumen, yang pada akhirnya menurunkan permintaan agregat. Faktor yang nomor 4, perubahan dalam kebijakan fiskal. Tindakan pemerintah dalam mengubah pengeluaran publik atau pajak juga dapat mempengaruhi permintaan agregat. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak, ini akan meningkatkan pengeluaran konsumen dan investasi, dan oleh karena itu meningkatkan permintaan agregat. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi pengeluaran publik atau meningkatkan pajak, hal ini akan mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, dan akhirnya menurunkan permintaan agregat. Selain faktor-faktor tersebut, perubahan dalam ekspektasi konsumen, kondisi pasar tenaga kerja, perkiraan inflasi, dan perubahan dalam perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi pergerakan kurva permintaan agregat. Secara keseluruhan, perubahan dalam kurva permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan harga, pendapatan nasional, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Kurva permintaan agregat bergerak ke atas atau ke bawah sebagai respon terhadap perubahan dalam faktor-faktor tersebut. Dan hubungannya dengan tingkat harga dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut.
Kenaikan harga ceteris paribus akan menurunkan permintaan agregat. Sementara kenaikan pendapatan nasional ceteris paribus akan meningkatkan permintaan agregat. Penawaran agregat. Kurva penawaran agregat atau HS adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga umum dalam ekonomi dan total jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh semua sektor dalam perekonomian pada tingkat harga tersebut. Perubahan dalam kurva penawaran agregat dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang dan jasa. Faktor-faktor yang memicu pergerakan kurva. Yang pertama, perubahan dalam biaya produksi. Biaya produksi termasuk faktor-faktor seperti upah tenaga kerja, harga bahan baku, biaya energi, dan biaya produksi lainnya. Jika biaya produksi meningkat, kurva penawaran agregat cenderung bergerak ke kiri, menunjukkan penurunan penawaran agregat. Ini terjadi karena produsen akan menghadapi biaya yang lebih tinggi dan mungkin mengurangi produksi atau menaikkan harga jual mereka. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, kurva penawaran agregat cenderung bergerak ke kanan, menunjukkan peningkatan penawaran. Yang kedua, perubahan dalam teknologi. Kemajuan teknologi dalam mempengaruhi efisiensi dan produktivitas produksi. Jika ada peningkatan teknologi, produsen dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan kurva penawaran agregat bergerak ke kanan, menunjukkan peningkatan penawaran agregat. Sebaliknya, jika tidak ada kemajuan teknologi atau teknologi mengalami kemunduran, kurva penawaran agregat cenderung bergerak ke kiri, menunjukkan penurunan penawaran agregat. Yang ketiga, perubahan dalam faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dapat mengalami perubahan. Jika ada peningkatan ketersediaan tenaga kerja atau modal, kurva penawaran agregat cenderung bergerak ke kanan, menunjukkan peningkatan penawaran agregat. Sebaliknya, jika terjadi penurunan ketersediaan faktor-faktor produksi, kurva penawaran agregat cenderung bergerak ke kiri, menunjukkan penurunan penawaran agregat. Yang keempat, perubahan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti perubahan dalam regulasi, pajak, subsidi, atau kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi penawaran agregat. Misalnya, jika pemerintah memberikan intensif atau subsidi kepada produsen, ini dapat mendorong peningkatan produksi dan meningkatkan penawaran agregat. Sebaliknya, jika pemerintah memberlakukan pajak atau regulasi yang lebih ketat, ini dapat menghambat produksi dan menurunkan penawaran. Faktor tersebut, perubahan dalam ekspektasi produsen, perubahan dalam tingkat inflasi, dan perubahan dalam kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi pergerakan kurva penawaran agregat. Secara keseluruhan, perubahan dalam kurva penawaran agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, faktor-faktor produksi, dan kebijakan pemerintah. Kurva penawaran agregat bergerak ke kiri atau kanan sebagai respon terhadap perubahan dalam faktor-faktor tersebut. Dan hubungannya dengan tingkat harga dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Kenaikan harga ceteris paribus akan mendorong peningkatan penawaran agregat, sementara kenaikan pendapatan nasional ceteris paribus akan meningkatkan penawaran agregat. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Semoga pemaparan kami dapat diterima dan juga jelas untuk segera disampaikan. Oke, cukup sekian dari kami, dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.